Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat, hadis, lingkungan, dan alam. Kira-kira itu semua termasuk pembahasan apa ya di sekolah? Ayo, sudah ada yang tahu belum? Betul sekali. Itu termasuk ke dalam pembahasan Al-Quran dan hadis. Dan hari ini kita akan membahas tentang hadis yang membahas menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kami, salam damai, salam persahabatan untuk semua kawan-kawan kelas 9. Salam kami, salam damai, salam persahabatan untuk semua kawan-kawan kelas 9. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk cek dulu KD-nya. Kalian sudah siap kan untuk belajar hari ini? Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama semuanya. Kira-kira apa sih yang terpikir sama kalian kalau Ibu tanya apa itu menjaga dan melestarikan lingkungan alam? Tidak menebang pohon, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Itu merupakan bagian dari contoh menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dan perilaku menjaga lingkungan ini juga mencerminkan rasa tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang artinya, sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terjemahan harfiah hadis tersebut adalah irhamu yang berarti sayangilah oleh kalian, manfi berarti semua yang ada di bumi, yarhamukum menyayangi kalian, dan fis sama yang berarti di langit. Isi kandungan dari hadis ini adalah menggambarkan hal yang cakupannya begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan bumi dan semua yang terdapat di dalamnya kepada manusia, di mana Allah menitipkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun, seringkali yang terjadi justru malah sebaliknya. Banyak di antara manusia yang kufur dengan nikmat Allah, dan banyak dari manusia yang nyatanya lupa dan ingkar terhadap amanah yang diberikan kepada dirinya. Lingkungan alam adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia yang ada di bumi. Lingkungan alam yang Allah anugerahkan kepada mereka telah banyak disalahgunakan, bahkan disalahfungsikan, sehingga berbagai kerusakan pun terjadi, baik di darat maupun yang di laut. Dan hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di laut dan di bumi disebabkan karena perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka.
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita? Contohnya adalah perbuatan yang mencerminkan menjaga lingkungan yang baik. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan penghijauan hutan atau melakukan reboisasi. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memelihara fasilitas umum dengan baik. Yang keempat, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Beberapa dampak akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya. Yang pertama, bencana alam. Akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan, yang pertama adalah peluang terjadinya bencana alam akibat dari kelalaian manusia karena tidak merawat lingkungannya dengan baik. Contohnya nih, ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, maka akan disertai dengan terjadinya pencemaran tanah. Dampak yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Bila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan mengalami suatu kondisi di mana lingkungan itu akan kotor. Di mana lingkungan bisa tercemar dikarenakan kondisi kotor ini akan menyebabkan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan pada intinya adalah menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi baik. Baik itu ketika lingkungan itu bersih maupun ketika lingkungan itu kotor. Ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka kerusakan lingkungan itu otomatis akan terjadi. Yang keempat yaitu timbulnya berbagai macam penyakit. Kita semua tahu bahwa lingkungan yang kotor akan menjadi sarang kuman dan virus nantinya, yang mana akan menularkan bibit penyakit bagi manusia atau makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah berkurangnya persediaan sumber daya alam. Hal ini sering terjadi seperti ketika seseorang yang suka menebang pohon sembarangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi kita umat manusia karena sesuai yang dijelaskan dalam hadis tersebut, barang siapa yang menjaga lingkungan di bumi maka Allah pun juga akan menyayangi dan menjaga dirinya. Oke anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.